Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Nugroho. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan program UAS yang telah kami buat, yaitu adalah Sistem Manajemen Data Library. Baiklah, di sini kami menggunakan paradigma OOP dalam pembangunan sistem atau program yang kami buat. Di sini bisa dilihat terdapat 4 file. App.cpp adalah merupakan file utama dari program ini atau alur utama dari program ini. Interface adalah file atau file kode yang berfungsi untuk menampung interface yang akan ditampilkan nanti ke dalam terminal. AppUtils dan AppUtils.h itu adalah bagian belakang dari program ini yang bisa dibilang itu adalah bagian back-end-nya mungkin kalau dalam web. Jadi ini yang akan menampung semua implementasi kode fungsi-fungsi supaya programnya bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Baiklah, AppUtils ini nanti akan digunakan oleh interface.h, sedangkan kalau untuk interface.h nanti akan dipanggil di app.cpp. Jadi begitulah alur dari program kami. Baiklah, di sini saya akan mulai dari apputils.h atau bagian belakang dari program kami. Berikut adalah file header yang kami gunakan dalam pembangunan program ini. Oke, Pragma Once ini berfungsi untuk supaya programnya itu dipanggil tetap stabil. Jadi tidak mengakibatkan pemanggilan yang berulang. Dan di sini adalah berikut struktur data yang kami gunakan. Dan di sini kami memanfaatkan vektor untuk menampung file 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 sementaranya. Serta kami memanfaatkan file handling atau VS untuk menyimpan data secara permanen. Bisa dilihat di bagian direktori sini itu ada admin, data.txt serta member.txt. Ini berfungsi seperti ketika programnya berhenti dijalankan, maka dia bakal menyimpan menyimpan yang data yang terdapat di vektor ini ke dalam sini, ke dalam format tertentu. Supaya ketika program dijalankan lagi, data yang telah dikumpulkan tadi tidak akan hilang. Oke. Dan di sini lanjut untuk beberapa fiturnya. Di sini saya mulai dari beberapa fitur esensial saja. Di sini ada tampilkan data buku. Saya akan menjelaskan tampilkan data buku terlebih dahulu. Oke, nah di sini. Oke, ditampilkan data buku. Ditampilkan data buku, kami menggunakan konsep pagination yang dimana ketika datanya telah mencapai jumlah tertentu, maka dia bakal membuat page atau halaman baru. Di sini ada ukuran page. Dia bakal menerima ukuran page serta index page. Bisa dilihat di sini, dia bakal melakukan perhitungan untuk start index serta end indexnya yang akan digunakan nanti di perulangan for. Dan fungsi dan yang ini berfungsi untuk mencek apakah datanya udah ada diisi. Kalau belum diisi, maka dia bakal menjalankan perintah yang ini dan bakal mereturn programnya. Jadi nggak bakal mengeksekusi programnya sampai bawah. Sedangkan ini adalah memeriksa indeksnya apakah valid, start indeksnya. Kalau melebihi dari data size, maka otomatis dia bakal mengeluarkan ini, callback yang seperti ini. Maka dia bakal nge-return dan nggak bakal mengeksekusi perintah atau kode yang ada di bawahnya. Oke, itu untuk menampilkan data buku. Sekarang lanjut, saya akan menjelaskan tambah data buku. Di app utils, di sini tambah data buku. Oke, karena di sini saya memanfaatkan yang namanya vektor, maka menambahkan data bukunya bisa seperti ini saja. Jadi dia bakal menerima ini uh, variabel yang ada di atas ini seperti judul, penulis, tahun terbit, penerbit, ISBN, dan stok. Jadi di sini stok sama dengan 0. Jadi jika dia stoknya nggak diisi, maka otomatis stoknya ini bakal dibuat 0. Jadi ini default dari stoknya jika tidak diisi. Oke. Atau tidak dikirim variabel untuk stok ini. Nah, di sini. Di sini before add berfungsi untuk menyimpan data sebelum atau menyimpan jumlah data sebelum ditambahkan. Di sini ini bakal berguna nanti ini untuk menentukan apakah data ini berhasil ditambahkan atau tidak. Di sini dia bakal nge-return false.
jika jika dia tidak berhasil menambahkan datanya atau data size-nya ini sama dengan before add. Dan di sini format judul, jadi ini merupakan proses format judul. Jadi judul jadi capitalize. Jadi ini dia memformat semua data yang dikirim. Ini ada format judul, format penulis, format penerbit. Dan disinilah proses penambahan datanya, data pushback. Karena kita memanfaatkan vektor tadi, maka di sini data pushback. Jadi data yang kita buat tadi diperlakukan seperti objek di dalam JavaScript, seperti itu. Di sini kita mengirimkan formatnya seperti kayak objek. Di sini. Oke. Dan setelah semua prosesnya ini selesai, kalau berhasil, maka dia bakal menyimpan data buku. Dan ini adalah merupakan program pendukung untuk menyimpannya ke dalam file-file yang ada di sini, yang ada di atas sini. Dan terakhir bakal return true. Oke. Lalu lanjut ke hapus data buku. Nah, di sini hapus data buku. Oke. Di sini sama kerjanya seperti tambah data buku tadi, cuman di sini bedanya itu kita menggunakan metode erase dari vektor. Dan data begin ini yaitu adalah iterator atau seperti mengiterable dari variabel data ini. Ya, jadi data begin data awal plus indeks. Indeks ini telah dinyatakan 0 dan di sini karena ada dalam perulangan serta ada yang namanya mencari data dengan menggunakan metode if untuk mencari data yang sesuai dengan judul dengan format judul. Format judul ini itu adalah format dari yang dikirimkan dari user. Jadi user memasukkan judul buku, maka di sini dia bakal melakukan pengecekan. Jika sama, maka dia bakal nge-erase data yang dimana terdapat judul yang sama dengan yang dimasukkan oleh user tadi. Jadi di data erase, di data yang paling depan di dalam data ini, terus replace dengan indeks. Otomatis dia bakal menghapus data yang sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Dan kalau untuk data size before erase ini sama seperti tampilkan data buku, menambahkan data buku tadi untuk memastikan apakah data yang berhasil dihapus atau tidak. Dan ya dia menyimpan data buku terus return true. Oke, lalu lanjut saya akan menjelaskan cari data buku. Hapus data buku. Maaf, mungkin saya akan menjelaskan cari dan filter data buku saja. Ya, cari dan filter data member. Cari dan filter data member. Oke, di sini dia melakukan sebuah perulangan utama, jadi berdasarkan dari data member, bukan data buku. Dan di sini dia bakal mencari username yang cocok atau n, di sini n ya. Jadi dia terdapat satu variabel input, jadi mana nanti usernya itu bisa mencari data berdasarkan username serta status. Dan terdapat dua percabangan di sini. Dia menggunakan gerbang logika n. Jadi jika inputnya itu sama dengan username, maka dia bakal menampilkan ini. Jadi dia bakal menampilkan satu data saja. Dia bakal nge-returnnya. Jika user mencari data berdasarkan status, maka dia bakal menampilkan data lebih dari satu. Serta mengisi variabel find yang telah kita inisialisasi di awal tadi menjadi true. Nah, ini fungsinya ini untuk memastikan callback ini. Jadi, misalkan datanya tidak ditemukan atau nggak find, maka otomatis dia bakal menampilkan ini, data tidak ditemukan, callback data tidak ditemukan. Oke. Di sini RAM menggunakan negasi ya. Cari filter data member, sudah. Sekarang saya akan menjelaskan cari dan filter data member, hapus data, udah. Berarti sekarang itu adalah edit data. Di sini adalah merupakan untuk mengedit data bukunya.
Ini kita memerlukan dua variabel, menginisialisasi dua variabel, itu adalah edited dan index. Di sini kita terdapat yang dimana itu adalah pengecekan atau pencarian ya. Itu berdasarkan judul atau ISBN. Jika user mengisi inputnya ini dengan judul, bisa juga dengan ISBN bisa juga. Jadi dia bisa mencari multi multi shard gitu. Bisa mencari data terlebih dahulu yang akan diedit. Bisa berdasarkan dari judul serta dari ISBN. Nah, di sini jika datanya telah ditemukan, maka dia bakal menampilkan bahasan data yang akan diinput seperti ini nih. Jadi dia bakal menampilkannya terlebih dahulu data yang akan ditampilkan. Setelah data yang akan diedit, dia bakal kita bakal mendeklar sebuah variabel di sini. Itu judul, penulis, tahun terbit, penerbit, ISBN, dan stok. Nah, di bagian sini masukkan data baru. Itu adalah merupakan proses input. Di sini silakan diisi dengan strip ini ya. Kita bisa mengisinya dengan tanda kurang atau strip seperti ini jika tidak ingin mengisinya. Jadi kalau diisi strip begini, dia bakal ada pemastian gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan menggunakan ternary operator. Yang dimana jika dia strip, maka dia bakal memasukkan data ya, data yang sama data sebelumnya. Kalau nggak diisi dengan strip atau diisi dengan data, maka otomatis dia bakal mengisi dengan yang dikirimkan oleh user, gitu. Yang telah diisikan oleh user di sini. Oke, setelah proses yang panjang tadi, oh ya, di stok itu dia perlu dikonversikan menjadi integer. Jadi string to integer, inilah stoi. Ini merupakan built-in function dari C++. Jadi ini di dalam library algorithm atau di dalam library standar stoi ini berada. Jadi dia bakal mengonversikan stok yang dikirimkan oleh user menjadi integer. Oke. Dan di sini dia bakal menyimpan data buku. Terus return edited true. Jadi dia bakal mereturn edited dengan bernilai true jika ditemukan datanya dan terus diedit. Index plus plus ini ya untuk pencarian, berguna itu digunakan untuk mengeksekusi atau ini berguna untuk ini mengakses data yang akan di-push nanti. Ini adalah proses pengisian datanya tadi. Oke. Kemudian dari index, terus di akhir program dia bakal nge-return edited. Jadi edited ini default nilai itu adalah false atau gagal ya. Jadi kalau dia berhasil maka dia bakal berubah jadi true, maka nge-return true. Namun jika dia nggak berhasil menemuin judul dari yang dicari oleh user, maka otomatis dia bakal nge-return false di sini. Oke. Oke, edit data buku sudah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mensortir di sini. Oke, sortir di app utils. Di mana sortir. Nah, di sini sortir data buku. Oke. Ini sortir data buku berfungsi untuk menyortir data buku bisa berdasarkan alfabet serta stok. Kalau stok ini berarti dia memulai dari yang paling kecil, stok yang paling kecil ke stok yang paling besar. Kalau alfabet berarti dari A besar sampai dengan Z kecil. Jadi berdasarkan dari alfabet. Di sini kami menggunakan lambda. Lambda ini adalah merupakan fungsi yang bisa dibuat di dalam fungsi. Itu fungsi dari lambda. Ada compare alfabet sama compare stok. Di sini kami membuatnya berdasarkan compare alfabet sama compare stok aja. Jadi, serta di sini ada kondisional. Yang dimana nanti di sortir data buku ini, di dalam interface sortir data buku, user nanti disuruh memilih apakah pengen menyortir data buku berdasarkan alfabet atau stok. Nah, di sini jika pilihan inputnya itu adalah satu, maka otomatis dia bakal menyortir data. Nah, ini sort ini merupakan built-in function dari
dari C++ ya. Jadi itu di file header algorithm, yang dimana ini membantu proses sortir ya. Jadi kita bikin functionnya kayak bagaimana dia bakal nge-shortnya, dan di sini shortnya ini yang bakal menanganinya gitu. Bakal menangani proses sort. Ini jika inputnya satu maka dia bakal berdasarkan alfabet, jika inputnya dua maka compare stop, dan programnya akan berakhir. Ya seperti itu aja untuk sortir data buku. Dan di sini saya akan menjelaskan hapus, edit sudah, tambah sudah, tampilkan sudah, sortir sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor data. Ekspor data, dimulai dari ekspor data, buat database. Ini sebenarnya ketiga konsep ini sama, cuman yang berbeda dari format ekspornya saja yang berbeda. Jadi di sini saya bakal memulainya dari buat database saja. Buat database. Oke, di sini buat database. Oke, di sini kita memanfaatkan yang namanya tuh file system, file handling di dalam C++. Di sini saya menggunakan remove. Jadi di sini dia bakal nge-remove library.sql atau file yang bernama library.sql. Jadi ini linknya ini relatif ya. Jadi titik garis miring library.sql. Jadi alamat headnya ini relatif sesuai dengan di mana programnya dijalankan gitu. Dan di sini ini bakal melakukan pemeriksaan. Jadi dia bakal memeriksa data ini berisi nggak sih. Kalau nggak berisi, sorry, kalau nggak berisi atau kosong, maka dia bakal menampilkan callback seperti ini. Silakan isi data buku dan nomor terlebih dahulu. Dan di sini kita pakai write, atau kita menginisialisasikan write dengan metode append. Terus di sini kita mendeklar atau menginisialisasi sebuah variabel integer list. Di mana ini kami memanfaatkannya untuk membuat ID khusus atau ID unik di proses create database-nya. Di sini, nah ini adalah bisa dibilang ini adalah kode dari SQL untuk membuat sebuah database. Ini create table, berfungsi untuk membuat create table, dan ini adalah insert, proses insertnya. Jadi menggunakan perulangan. Perulangan berdasarkan banyak data ini. Nah ini. Jadi ini kalau untuk yang kondisi ini berfungsi untuk, jadi misalkan jika listnya ini sama-sama dengan data size, atau bisa dibilang sama dengan data size. Jadi bisa dibilang ini adalah untuk menentukan akhiran yang ini. Jadi ini berfungsi untuk menentukan akhiran yang ini. Jadi jika dia berada di akhir atau di perulangan akhir, maka dia bakal ada ini, tambahan ini. Sedangkan kalau enggak, dia bakal ada ini. Jadi gitu. Oke, dan ini penambahan increment list. Dan di sini sama seperti tadi ya caranya. Sama seperti yang di atas tadi. Ini create table juga. Nah, dan di sini. Nah, sini dia ada buffer. Karena ini data member, metode atau strukturnya itu rada berbeda dari buku, yang dimana user atau membernya itu ada data untuk judul peminjaman. Jadi member cuma bisa meminjam tiga jenis buku. Di sini ya ini. Jadi judul satu, judul 2, judul 3. Jadi dimasukin dalam sebuah buffer terlebih dahulu, baru diinsert ke dalam sini buffer. Gitu. Jadi ini adalah format tampilan untuk menampilkan data yang dipinjam oleh member. Ya, samalah seperti yang di atas tadi konsepnya. Nah, di sini adalah penutup dari SQL-nya. Di sini merupakan pembuatan add primary atau pembuatan primary key untuk database yang dibuat nanti. Jadi primary key itu adalah ID buku, serta kalau di bagian member, primary key itu adalah ID member. Oke, setelah itu dia bakal nge-close file yang telah dibuka tadi menggunakan metode write dan metode append. Terus bakal menampilkan code database setelah berhasil dibuat.
Oke, itu nge-print lah ke dalam terminal. Buat database setelah selesai saya bahas, sekarang itu ekspor data buku. Ekspor data buku sebenarnya tidak tidak jauh beda dengan pembuatan database tadi. Cuman berbedanya di sini kita ngebuat itu dalam format XLS atau bisa dibilang Excel, file Excel. Nah, di sini. Nah, kita menggunakan ya sintak dari Excel ya. Karena dia structured data, jadi kita bisa membuat XLS atau file Excel ini sendiri menggunakan kayak ngoding gitu. Jadi konsepnya kayak ini. Dan di sini kodenya mirip kayak HTML ya. Ada worksheet, ada less than sama greater than-nya, penutup dan penutupnya, dan begitu. Dan di sini proses pengisiannya sama aja, seperti seperti buat database tadi, yang akan melakukan perulangan, namun di sini dia nggak ada kondisionalnya, karena strukturnya memang berbeda dari SQL. Dan ini adalah tank penutup, dan dia bakal nge-close data. Jadi ini metodenya append juga. Karena metode append inilah kita perlu nge-remove-nya terlebih dahulu. Itu alasannya kenapa ada remove di atas. Oke, ekspor data buku sudah, ekspor data member. Sama juga seperti ekspor data buku tadi, dia ekspornya itu ke Excel. Oke. Nah, jadi ekspor data buku dan ekspor data member ini nanti bakal dipanggil di interface yang namanya tuh di function simpan data, ekspor data. Dia bakal nge-ekspor langsung menjalankan kedua function ini. Kalau buat database, dia bakal dimasukin ke dalam sebuah function bernama buat database SQL di interface nanti. Oke, di sini ekspor sudah selesai. Aku jelaskan ekspor telah selesai, sortir. Oke, sekarang saya akan menjelaskan inisialisasi admin. Inisialisasi admin. Oke. Function ini berfungsi untuk menentukan apakah program ini telah pernah dijalankan atau belum di dalam perangkat ini. Kalau udah pernah, maka dia nggak bakal ngebuat atau nggak bakal menginisialisasi admin lagi. Tapi kalau dia belum pernah dibuat atau belum pernah digunakan sama sekali di dalam perangkat ini, maka otomatis kita bakal melakukan autentikasi admin. Autentikasi admin. Kalau belum pernah ya, kita bakal ngebuat admin. Nah, di sini. Jadi dia bakal membuka ini admin.txt. Nah, dia menyimpan data admin di sini ya. Terus bool status false gitu. Ini nanti bakal di return di akhir ya. Jadi dia bakal ngebuka admin. Apakah file ini ada di perangkatnya gitu. Terus jika ada, maka dia bakal mendeklar sebuah buffer dengan tipe datanya itu adalah char. Dan di sini dia bakal admin file getLine. Ini merupakan metode built-in dari C++. Di sini dimasukin ke dalam buffer, terus batasnya itu pengambilannya itu adalah 2. Ini untuk mengambil line dari admin file. Terus admin file gcount. Gcount ini adalah metode built-in dari C++ juga. Jadi ini dia kayak kayak apa? Menghitung atau mengambil perulangan yang ada di getLine ini. Jika perulangan ini lebih dari 0, maka otomatis status true. Maka itu otomatis ini keisi, filenya itu keisi gitu. Jadi esensialnya ini fungsinya itu adalah untuk menentukan file yang admin.txt ini keisi nggak sih. Kalau kosong, maka dia bakal bool status false. Kalau kalau dia berisi, maka dia bakal statusnya itu true. Jadi jadi gitu. Terus dia bakal nge-close filenya. Ya, inisialisasi admin selesai. Terus lanjut lagi ke buat admin. Nah, ini dia ke dua fungsi ini, mereka ini satu kesatuan ya. Jadi ini buat proses inisialisasinya, dan ini proses membuatnya. Jadi semua proses ini atau linknya ini terjadi di interface ini. Oke, kita lihat di app utils, di sortir data buku buat admin.
Nah, disinilah proses pembuatan adminnya. Di sini kita masukkannya ke dalam sebuah name admin sama pass admin yang nanti kita bakal gunain untuk proses yang berguna ke depannya lah untuk validasi admin. Di sini off atau write file ya, menggunakan metodenya itu metode biasa atau yang metode biasa aja. Dan di sini ada replace username begin. Jadi ini adalah nge-replace ya, nge-replace. Jadi ini untuk read ya, read. Ini word, sorry ini word. Jadi username yang dikirim oleh user itu tuh bakal jadi dia bakal nge-replace semua semua spasi menjadi ini underscore sama juga dengan password yang nanti setelah proses format ini dia bakal nge-write-nya ke dalam admin file ini, terus admin file close begitu. Oke, buat admin mungkin telah selesai. Mungkin sekarang lanjut ke autentikasi admin. Di sini di app utils di autentikasi admin. Di sini dia bakal menjalankan fungsi ambil data admin. Jadi dia mengambil data admin terlebih dahulu. Setelah mengambil data admin, itu ini memperbarui vektornya lah nanti. Terus if username dan admin password. Jadi ini melakukan pengecekan apakah yang dimasukkan oleh user ini benar yang telah dibuat tadi, yang telah diinisialisasi tadi. Jika benar ya return true, jika salah maka return false. Gitu aja. Ini untuk autentikasi admin. Oke, di sini mungkin dari beberapa fitur member ini sebenarnya konsepnya sama aja. Dengan daftar member, dengan inisialisasi admin sebenarnya sama aja. Konsep atau cara kerjanya. Cuman yang berbedanya itu cuman beberapa dari outputnya aja. Maka di sini saya tidak akan menjelaskannya. Daftar member masuk member, tampilkan data buku member juga. Di sini saya akan menjelaskan fitur yaitu adalah pinjam buku member serta kembalikan buku member. Yang ini. Oke, di sini yaitu adalah pinjam buku member. Pinjam buku member di sini kita perlu inisialisasi indeks yang kita bakal gunain nanti untuk memanipulasi datanya dan mencari datanya, proses pencarian data. For ini merupakan pencarian data, jadi ini pencarian data member terlebih dahulu. Jika username-nya sama dengan active member, jadi ketika kita proses login nanti, active member ini bakal diisi. Jadi gitu active member. Jadi ini terjadi di interface.h nanti. Jadi jika username-nya itu sama, berarti ini dari data ya. Terus ini active member ini dari user nanti. Username active member, maka dia bakal melakukan perulangan selanjutnya. Perulangan selanjutnya ini adalah untuk mencari data bukunya. Bertujuan untuk mencari data buku. Oke, berikut ini untuk pengondisiannya. Dan setelah ketemu misalkan nih, maka dia bakal mengeksekusi ini. Nah, di sini dia bakal melakukan validasi lagi. Jika judulnya kosong, data member index judul 1 sama dengan data i judul. Maka dia bakal mengisi yang judul 1 dulu, karena dia judul 1 masih kosong. Jadi ini untuk melakukan validasi. Misalkan member sebelumnya udah pernah meminjam nih, maka otomatis kan masuk ke judul 1. Kan nggak mungkin kalau member minjam lagi, dimasukin lagi ke judul 1. Nah, maka karena dari itu kita perlu memvalidasi yang kosongnya dulu. Jadi kalau udah berisi, dia bakal lanjut ke bawah, terus memvalidasinya lagi. Jadi yang judul 2 divalidasi yang bakal diperiksanya. Jika dia kosong akan dimasukin ke judul 2 datanya. Data yang cocok dengan bukunya nanti. Gitu. Terus sudah diisi dengan judul. Maka jika else, jadi ini jika udah keisi semua, yang judul 1, judul 2, judul 3 ini sudah keisi, maka dia bakal menampilkan sebuah callback, hanya dapat meminjam 3 buku. Terus bakal nge-return, menghentikan program. Jadi otomatis ya tidak bakal mengeksekusi yang di bawah sini. Nah, di sini adalah proses dari, jadi ini pengurangan stok bukunya.
Terus data member, mengubah status data member menjadi meminjam, lalu bakal menampilkan sebuah callback. Peminjaman berhasil dilakukan dengan judul. Dengan judul, maka menampilkan judul ya, yang dipinjam oleh member. Terus inilah proses simpan data buku dari storage system. Simpan data buku, simpan data member. Jadi menyimpannya ke dalam file sini. Maka otomatis ya akan menyimpannya ke dalam data.txt untuk buku dan member untuk simpan data member. Dari simpan data member. Dan return, dan return. Otomatis dia nggak bakal eksekusi yang di bawah ini. Dan di sini, nah ini. Jadi jika dia nggak berhasil nih, nggak ketemu misalkan bukunya, maka dia akan bakal terus nih melakukan perulangan. Kalau udah perulangan udah selesai, maka otomatis ini buku yang dipinjam akan menampilkan ini, bukan buku yang dipinjam tidak ada. Itu. Oke, ini pinjam buku member udah. Sekarang itulah kembalikan buku member. Oke, di sini kembalikan buku member. Proses perulangannya sebenarnya hampir sama juga, cuman bedanya di sini kita nggak perlu melakukan perulangan berdasarkan data bukunya, karena kita nggak perlu mencari data buku dari data.txt ini. Jadi kita cuman mencari membernya aja, memperbarui data membernya aja. Jadi otomatis kita ya cuman perulangan untuk membernya aja. Di sini dia ada pengecekan ya. Jadi misalkan judul satunya empty, maka otomatis dia bakal mengeluarkan callback Anda belum melakukan peminjaman, maka dia nge-return, dia nggak bakal mengeksekusi program yang ada di bawah ini. Jadi ini tujuannya itulah memastikan ini member ini pernah nggak sih meminjam. Kalau nggak pernah, ya dia bakal nampilin ini. Dan untuk yang sini, jika dia pernah meminjam ya, maka dia bakal tuh menampilkannya, menampilkan datanya, data yang pernah atau buku yang dipinjamnya seperti berikut. Setelah itu, ini dia bakal melakukan perulangan lagi, yang dimana perulangan ini berdasarkan data buku. Jadi di sini data buku i judul, dan pastinya di sini dia ada melakukan validasi ya ini. Ini validasinya. Buat mencari data buku yang cocok, terus nanti stoknya itu bakal ditambahin. Karena dia konsep itu kayak mengambilkan buku ke perpustakaan lagi. Begitu. Dia bakal mengedit vektor dari data buku. Oke, telah selesai, maka di sini dia bakal nge-clear yang judul. Judul 1, judul 2, dan judul 3. Karena udah dikembalikan semua kan. Dan statusnya bakal diubah menjadi tidak meminjam. Dan di sini proses handling lagi atau storage system lagi, dia memperbarui data yang ada di sini, yang ada di file ini. Terus bakal menampilkan pesan buku berhasil dikembalikan dan nge-return. Begitu. Oke, mungkin ini udah selesai dikembalikan buku member. Sekarang mungkin saya akan menjelaskan ya ini storage system yang saya highlight dari beberapa fungsi tadi. Ada ambil data buku, data member, simpan data member, ambil data admin, simpan data buku. Oke, di storage system. Jadi storage system ini yang berhubungan dengan file atau penyimpanan jangka panjang di program kami. Jadi sesuai namanya ini simpan data buku, maka dia menyimpan data yang ada di dalam vektor atau data yang ditampung sementara. Ini dia menggunakan metode read, terus ada string buffer data. Kalau yang ini konsepnya dia buffer datanya ini disimpan dulu atau disimpan dalam format tertentu di dalam sebuah buffer data. Jadi dia ngelakuin perulangan. Setelah disimpan ke buffer data, di write-nya ke dalam save data file atau ke dalam ini. Save data ke dalam data.txt. Jadi ini dia langsung sekali masukin gitu loh, sekali banyak, dan terus nge-close filenya. Setelah simpan data buku, itulah simpan data member. Nah, simpan data member ini metodenya berbeda.
Di sini dia bakal nge-remove dulu data membernya, terus dia bakal nge-write. Jadi ini sekaligus membuatnya langsung ya, membuat filenya langsung. Dan di sini menggunakan mode append. Nah, di sini dia memasukkan datanya itu secara secara kontinu, bukan secara berulang gitu, bukan kayak langsung sekaligus. Ini tujuannya supaya ya penggunaan RAM atau memorinya itu lebih kecil lah daripada menggunakan metode sebelumnya. Nah, di sini dia memformat dulu ya. Jadi nge-replace dulu sesuai dengan format yang telah ditentukan ya, buat disimpan ke dalam sini, dalam file sini. Nah, ini dia proses write-nya di dalam perulangan jadinya. Terus ini close, setelah selesai diisi semua. Oke, berarti sudah selesai. Ini untuk simpan data member. Terus ambil data buku. Kalau ambil data buku dengan ambil data member sebenarnya sama, dan ambil data admin sama aja sih sebenarnya konsepnya. Jadi awalnya di sini kita bakal ya ngambil metode atau if stream ya. If stream file handling atau kita membacanya lah. Jadi dari load ya, sebagai kita nyatakan sebagai load data file. Dan ini adalah file yang bakal dibacanya. Terus data clear. Nah, ini dia perlu nge-clear data dulu. Jadi datanya itu kita clear terlebih dahulu karena bakal diisi dengan data ini. Oke, terus ada string line. Nah, string line. Nah, di sini ada string line. String line ini berfungsi untuk menampung ini. Jadi dia tuh bakal ngebaca datanya tuh berdasarkan dari line. Jadi get line. Get line load data file dimasukin ke dalam line di sini. Nah, disinilah string stream. Kita ngebuat sebuah string stream. Ini merupakan fitur dari file header ss stream. Oke. Kita ngebuat string stream atau menginisialisasi string stream dengan nama ISS, yang dimana ISS ini diisi dari line sini. Dan di sini kita declare sebuah variabel juga lagi, data, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, ISBN. Dan di sini index dan stok integer ya. Karena ya stoknya harus integer. Jadi kita ambil dari sini. Jadi kan kita udah dapat line-nya dari load data file. Sekarang kita ambil per katanya atau per katanya sih, per kata. Jadi string stream ini udah mengandung line. Line-nya ini nanti kita lakukan perulangan lagi. Jadi ini per kata. Jadi misalkan kayak gini nih. Mana dia? Nah, di sini. Jadi jadi yang line-nya itu kan udah mengandung data yang satu ini ya. Kita masukin ke dalam string stream. String stream ini udah mengandung data satu ini, satu baris data ini. Nah, pemisahnya itu adalah spasi. Maka dia akan melakukan perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ya. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan 6 kali di while. Mana dia tadi? Utils nih. Nah, ini. Dia akan melakukan perulangan 6 kali. Yang dimana, ya itulah fungsi dari indeks tadi. Jadi jika dia perulangan itu sama dengan 0, maka dia bakal nge-replace gitu, memasukin datanya. Jadi di format terlebih dahulu ya. Jadi dihilangkan dulu underscore-nya menjadi spasi, terus dimasukin ke dalam judul judul sama dengan data. Jadi dimasukin ke dalam judul, dalam ini dulu. Terus jika dia di perulangan itu satu ya, sama dengan satu, atau bisa dibilang ini data yang kedua ya. Jadi dia akan mengambil data yang ini, dimasukinnya ke dalam penulis di format terlebih dahulu, dan seterusnya sampai 5. Karena format pembacaan vektor atau sebuah array itu kan dari 0. Maka otomatis 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang terakhirnya ini story. Jadi dimasukin ke dalam stok karena stoknya integer dan data yang dikirimkannya itu berupa string cuman dia itu tuh string angka 32 cuman tipenya string begitu. Terus diubahnya menjadi integer datanya ini. Terus ini increment indeksnya. Nah, maka di sini
Dia menambahkan data bukunya, menambahkan data buku. Tadi yang telah dijelaskan tadi ya, menambahkan data buku tadi. Jadi fungsi-fungsi yang kita jelasin tadi bukan cuma dipakai buat interface ya, bisa juga dipakai buat fungsi-fungsi pendukung yang lainnya di app utils ini. Jadi kita bisa menggunakan tambah data buku di sini. Jadi lebih memperpendek kode jadinya. Nah, ya tinggal dimasukin ke sini, maka otomatis bakal menambahkan data ini, data-data yang dari data sini ke dalam vektor yang telah kita sediain buat menampung data sementara. Terus ya ini close filenya. Oke, ini udah selesai untuk ambil data buku. Ambil data member sebenarnya sama juga seperti tadi, tuh sama aja. Cuma sedikit berbeda aja emang. Ini sama kok. Jadi harusnya nggak usah dijelasin lah ya kalau di bagian ini. Tuh, guideline buka. Ini seperti ini sudah. Cuma nih proses push-nya aja yang beda. Proses pemasukan datanya aja yang sedikit berbeda ya. Di sini dia menggunakan pushback. Jadi dia nge-push langsung. Nggak menggunakan tambah data buku ya. Jadi dia menggunakan data member pushback aja langsung. Terus nge-clear semua data judul 1, judul 2, dan judul 3. Sorry, ini bukan ambil data member. Ini bukan, ya, ini ambil data member. Sorry. Oke. Mungkin begitu. Dan ini ada fungsi pendukung ya, fungsi-fungsi yang dapat mendukung prosesnya. Oke, di sini mungkin di bagian backend-nya udah selesai semua. Fitur-fitur atau fungsi esensialnya udah saya jelaskan semua. Jadi ini ya telah menerapkan CRUD lah. Create, read, update, dan delete. Dan mungkin kita lanjut ke interface lah. Di interface ini sebenarnya semuanya hampir sama aja konsepnya. Cuman beberapa dari interface itu tuh menerapkan pagination, maka otomatis dia akan berbeda sedikit. Kita misalkan itu adalah tampilkan data buku. Nah, dia ada di dalam dua ya. Jadi minimal dia mengeksekusi satu kali lah. Di sini kita memerlukan yang namanya itu choose, variabel choose ini. Jadi ini buat menampung perintah. Dia ada navigasi next patch untuk N, previous patch untuk P, patch exit itu adalah key. Dan di sini dia menjalankan tampilkan data buku tadi yang kita jelasin di utils tadi. Nah, disinilah prosesnya switch. Ini cukup menggunakan switch saja. Jadi jika choose-nya ini sama dengan n, maka dia bakal ngelakuin ini if. Jadi index patch-nya ini awalnya kan 0. Jadi ditambah 1 terlebih dahulu, dilakukan perhitungan seperti ini, seperti berikutnya. Jumlah data ini itu adalah jumlah data dari data buku. Kalau di member berarti data member gitu. Dan dia bakal menambah index patch-nya. Jadi dari 0 menjadi 1. Dan di sini jika index patch-nya ini lebih lah ya dari jumlah data, maka otomatis ya patch terakhir. Kita telah sampai di patch terakhir berarti. Begitu. Dan untuk P, ya jika indeks patch-nya lebih besar daripada 0 ya, maka dia bakal ngurang. Cuman jika enggak, maka otomatis bakal keluar ini patch pertama. Dan untuk key-nya ini nggak akan menjalankan apa-apa. Karena ini cuma exit aja, exit dari while-nya aja. Namun jika kita memasukkan perintah selain dari n, p, dan key, maka bakal muncul ini perintah tidak valid dan choose. Choose-nya ini diisi dengan n. Sengaja ya, biar bisa dia mengulang lagi ke atas, balik lagi ke atas. Gitu. Sampai kita menekan key untuk keluar dari while-nya ini. Setelah keluar dari while, nah di sini barulah akhiran dari programnya ini. Tekan enter untuk lanjut. Jadi kita disuruh press enter gitu. Sama dengan ini juga ada juga press enter. Jadi press enter, terus dia bakal sistem CRS ini berfungsi untuk mengclear semua tampilannya. Jadi kayak nge-clear terminalnya nanti. Ini kan binary program.
Oke, jadi tampilkan data bukunya udah selesai. Ini yang program yang menggunakan atau interface yang menggunakan pagination. Dan ada juga interface yang tidak menggunakan pagination, contohnya itu seperti ini, tambah data buku misalkan. Ya, seperti ini aja. Nggak ada gitu yang kayak menggunakan dual atau gimana. Jadi di sistem CLS terlebih dahulu menampilkannya ya, menampilkan data menggunakan code, ngeprintnya ya ke dalam terminal, proses-prosesnya di sini, terus menjalankan tambah data buku. Kenapa dimasukin dalam if? Karena tambah data buku tadi kan nge-return ya, nge-return choose gitu loh. Atau nge-return, sorry, nge-return choose lagi. Nge-return berhasil atau enggak. Nah, di sini jika dia true, oke. Jadi, jika tambah data bukunya ini true, maka dia bakal menjalankan yang ini. Jadi data berhasil ditambahkan, menampilkan data berhasil ditambahkan. Terus jika dia enggak, ya udah, data gagal ditambahkan berarti. Dan disinilah tadi. Dan akhirannya di sini tekan Ctrl Z. Ya begitu. Terus ya sudah untuk tambah data buku gitu ya. Untuk interface yang tidak menggunakan pagination. Dan ya mungkin untuk bagian interface yang esensial itu aja, yang berbeda itu aja. Itu aja mungkin yang berbeda dari interface ya. Di sini saya bakal menjelaskan di bagian apps-nya. Ini dia alur atau alur utama dari program ini. Jadi awalnya ini kita bakal ngebuat if. Jadi ini callback. Jadi dia bakal memanggil interface login selection yang ada di interface.h tadi, yang ini. Login selection. Nah, dia bakal tampilin ini nih, tampilan yang seperti ini. Mana dia di add. Nah, ini kan itu dia disimpan dalam sebuah char callback untuk menampung return dari login selection yang ini. Dan di sini ini adalah label ya. Jadi ini memudahkan dalam proses kembali atau fitur untuk kembali nanti. Jadi jika nandain checkpoint gitu. Terus ini dia. Jadi ada callback. Ini adalah untuk member. Jika satu, maka dia bakal masuk ke menu member ya. Kalau ini dia bakal masuk ke admin. Kalau tiga ini berarti dia keluar dari program. Kalau else ini semua semua perintah yang ada di sini itu enggak atau dia salah masukin angka, maka dia bakal yang nge-return masukkan angka yang benar, maka dia bakal balik ke atas ke login selection lagi gitu. Terus di sini menu masuk member. Nah, ini ada menu masuk member. Sini callback sama seperti login selection tadi. Menu masuk member, menu masuk member. Nah, mungkin bakal nampilin seperti ini. Jadi bakal menampilin menu masuk member, terus hasil returnnya disimpan dalam callback. Maka berdasarkan callback inilah kita bakal memilihnya. Itu. Jadi callback sama dengan satu ini otomatis just like member atau daftar member, ini buat login member, terus ini untuk kembali. Nah, fitur kembali, nah itulah gunanya login selection. Menggunakan GoTo, kita bisa kembali lagi ke dalam sini. Jadi untuk fitur kembali ke menu sebelumnya lah, begitu. Terus ini keluar program, nah dia bakal interface simpan data. Interface simpan data ini dia bakal menyimpan data, bakal mengeksekusi simpan data dan simpan data buku dan simpan data member yang telah kita jelasin di app utils tadi. Dan bakal menampilkan nih, Anda telah keluar dari program. Oke, dan else gitu. Terus ini menu membernya. Ini adalah menu masuk membernya atau menu loginnya. Terus ini baru menu membernya. Ini kita memanfaatkan switch ya, biar mempermudah atau mempermudah developer lah dalam ngebuat itu, membuat validasinya biar gak ribet ya. Nah, terus di sini adalah ada yang menu kembali. Jadi menu masuk member kita udah ngebuat checkpoint tadi kan di sini. Di menu masuk member tadi. Lalu checkpoint ini untuk apa? Nah, checkpoint ini fungsinya itu ketika dia else atau nggak cocok lah dari 1 sampai 7 itu nggak ada yang cocok, maka ini jadi masukkan angka yang benar gitu, maka dia bakal balik ke menu member, ke checkpoint menu member. Dan ini adalah untuk menu admin, ya sama aja seperti menu member tadi konsepnya ya.
Cuman ada sedikit perbedaan, menu adminnya ini dia menggunakan pagination juga. Cuman paginationnya ini udah ditentuin. Menu adminnya itu berjumlah 13 ya, atau 13 fitur. Jadi di sini kita perlu pagination menu admin ini dan perlu menggunakan if. Kalau menggunakan switch dia bakal error. Karena switch cuma bisa melakukan validasi menggunakan char. Di sini dia kan sampai 13 ya. Jadi terdapat dua karakter tuh. Jadi char nggak bisa menampung data lebih dari satu. Jadi kita memanfaatkan string. Jadi ini string choose admin. Jadi interface menu admin ya bakal nganturin menu admin. Di sini menu admin. Ini mungkin memang perlu dijelasin ya yang menu admin ini. Nah, yang ini menu admin. Di index page-nya 0, jumlah data YouTube ambil jumlah data gitu, jumlah data member ambil jumlah data member. Nah, di sini jika indeksnya itu adalah 0, karena di sini kita lihat ya di alur dari programnya. Ini index page-nya 0, yang kita kirim ke dalam menu admin. Nah, di sini adalah 0. Jadi otomatis saya bakal nampilin yang ini dulu. Nampilin yang ini, dan jika dia 1, index page-nya tadi, maka dia nampilin yang ini, yang 10 sampai 13. Nah, sini dia buat menu navigasi seperti biasa tadi ya. Nah, ini chain input. Nah, ini dia ngirim lagi nih. Jadi kita ngirim index page ke menu admin, terus menu adminnya ini mengirim lagi input ke sini, ke dalam choose admin jadinya. Di choose admin ini yang bakal menampung return dari ini. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan kita pencet N nih, kita pencet N, maka otomatis dia bakal index page-nya ini bakal diubah jadi satu. Nah, maka otomatis dia bakal ke next. Begitu. Terus butuh menu admin. Pergi ke checkpoint menu admin yang telah kita atur di atas. Terus jika dia P previous ya, maka diubah dari jadi 0, maka dia ya previous, pergi ke menu sebelumnya gitu. Terus ya pergi ke checkpoint menu admin. Terus di bagian else ya sama seperti masukkan angka yang benar ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus ya kembali ke menu admin lagi. Ya, ini menu admin gitu aja. Lalu yang ini, yang callback 3 ini adalah keluar dari program. Ya, sama seperti yang sebelumnya juga. Return zero. Jadi dia menghentikan programnya. Jadi ini else if untuk dari login selection-nya ya. Jadi keluar program untuk login selection-nya. Jadi di login selection itu ada keluar program. Kita buat nomor 3 tadi, ya otomatis lagi keluar program. Terus else, ya ini, masukkan angka yang benar. Terus balik ke login selection. Ya, sekarang mungkin saya bakal melakukan demo ya terhadap program ini biar teman-teman bisa melihat bagaimana programnya itu berjalan secara langsung. Oke, di sini kita pastikan dulu udah kereset ya semuanya. Kalau datanya biarkan keisi aja. Nah, nanti bakal biar nggak ribet aja nambah-nambahin datanya. Oke. Nah, berikut adalah tampilan dari login selection tadi. Nah, di sini kita bisa milih login sebagai member, admin atau apa. Karena di sini kan admin TX-nya kosong ya. Jadi kita bakal coba menguji admin dulu. Kita admin. Nah, maka inisialisasi admin buat username. Misalkan ini Gerin. Gerin buat passwordnya admin 1234. Oke, maka inisialisasi admin telah selesai. Nah, di sini kita lihat di file admin ya, dia telah diisi. Nah, maka sekarang kita autentikasi admin, Gerin. Gimana kalau salah misalkan? Kalau salah, nah ini misalnya password tidak cocok. Nah, lanjut kita masuk member lagi, maka otomatis ya autentikasi admin langsung tanpa inisialisasi admin karena adminnya telah terisi. Oke, maka di sini dia bakal langsung ke autentikasi admin tanpa melakukan inisialisasi admin dulu. Ya, ini kita buat benar. Gerin admin 1234. Dia bakal lanjut ke nah, menu admin. Nah, kalau kita pencet next page nih,
next page, maka dia bakal menampilkan list 10 sampai 13. Kalau oke, balik lagi berarti ke yang satu ini gitu. Nah, mungkin kita coba tampilkan data buku deh, karena kan udah tampil tadi. Jadi kita tampilkan data buku. Nah, di sini dia bakal tampilkan data buku. Di sini kan di data buku kan kita terdapat berapa? 4 buku nih. Jadi harusnya 4 dong, kok 3 aja? Nah, karena pagination tadi, maka ditampilkan 3 data aja. Karena ukuran page-nya kita atur ke 3. Kita N. Nah, maka dia akan nampilin buku yang keempat. Gitu, menampilkan data buku. Dan di sini kita key buat keluar dari page pagination-nya. Nah, tekan enter untuk lanjut. Nah, dia bakal balik lagi ke menu admin. Di sini mungkin hapus data buku. Kita bisa hapus data buku, yaitu adalah kita coba hapus data buku. Oke, mungkin kita hapus yang tragedi 711. Pertama kita perlu keluar dari pagination dulu. Nah, masukkan judul bukunya. Di sini tragedi 711. Jadi ini bukan case sensitif ya, karena dia udah diformat tadi kan kalau kedua-duanya otomatis bisa. Nah, data berhasil dihapus. Nah, otomatis file yang data.txt ini bakal kehapus juga. Nah, terus kita coba lagi deh, tambah data buku, nampilin data bukunya lagi. Nah, kalau kita next, nah dia bakal nampilin page terakhir. Kita lanjut. Lalu edit data buku. Oke, di sini edit data buku. 3, edit data buku. Edit data buku di sini kita bakal mengedit mungkin cara tidur yang baik dan benar. Buku apa nih dulu? Pertama kita keluar dulu di judul atau ISBN buku. Ini sangat saya sensitif deh. Ya, sensitif. Try your dragon at all. No root. Ini aja nih. Oke. Nah, ini dia udah ketemu nih. Ini data yang akan diedit. Yang ini. Nah, di sini kita bisa ngisi ini. Aku pengen ganti namanya. Train your train your dragon. Oke, train your dragon. Terus penulisnya, aku nggak mau ganti deh. Ganti judulnya aja. Jadi gini. Nah, data berhasil mengedit data buku. Nah, ini lihat, otomatis dia bakal berubah di file sistemnya. Kita tampilkan data buku lagi. Nah, jadi train your dragon. Kita keluar. Nah, jadi begitu. Untuk sort, di sini kan C. Oke, kita tambahin deh. Kita tambah data buku dulu. Misalkan data bukunya, aku anak Indonesia. Misalkan, aku anak Indonesia. Penulisnya, Gerin. Misalkan, tahun terbit 1995 mungkin. Terus masukkan penerbit bukunya, Indonesia. Indonesia. ISBN buku, formatnya biasanya begini ya. Masukkan jumlah buku, misalkan satu aja, langka banget. Oke, di data berhasil ditambahkan. Nah, di sini dia udah menambahkan ya. Maka tekan enter untuk lanjut. Ini kan tambah data buku udah nih. Kita tampilkan data buku dulu buat memastikannya. Nah ini aku anak Indonesia udah ada. Berarti kita key keluar. Nah sekarang sort data buku. Kalau kita tampilkan tadi kan aku anak Indonesia kan di page keempat ya. Harusnya kan dia di page pertama karena A. Maka kita coba sort. Kita sort berdasarkan stok. Kedua, berdasarkan alfabet dulu. Nah, dia bakal nampilin datanya dulu. Ini aku anak Indonesia, terus cara tidur, how to train your dragon. Nah, kan? Ini kan udah nih. Jadi kita key dulu, keluar dari pagination ya. Apakah Anda yakin dengan list ini? Kalau iya, maka dia bakal berubah seperti tadi. Cuman kalau enggak, ya dia bakal kembali ke default lagi. Nah, cuman sini kita iya aja. Nah, di sini dia akan berubah juga nih, aku anak Indonesia. Nah, sini. Terus tekan enter untuk lanjut. Nah, begitu. Maka suara data bukunya telah berhasil. Kita lihat ditampilkan data buku.
Maka yang awal itu adalah aku anak Indonesia. Jadi ya sini sort data buku udah selesai lah ya. Kalau berdasarkan stok ya bisa juga berdasarkan stok lagi ya. Berarti kita sort lagi mungkin sort data buku 4. Berarti sama aja sih. Ya udah sih kayaknya. Udahlah, berdasarkan alfabet. Kalau sort saya juga sih udah coba-coba. Dua stok. Oke, dua stok berarti stok yang paling kecil ya mulainya. Aku anak Indonesia, terus How to Train Your Dragon 10, terus 30. Ini datanya ini aja. Jadinya ya ini aja jadinya. Tuh ya. Berarti key. Oke, mana aku nggak yakin ya dengan listnya. Udah biarkan. Ya, nah, udah begitu. Hapus data udah tadi ya. Ya tampilkan data member sih sama aja sih kayak tampilkan data buku tadi. Terus hapus data member sama juga dengan hapus data buku. Tampilkan data member ya sama-sama aja sih. Kalau tujuh nilai. Nah, tidak ada data member karena kita belum nambahin member. I. Hapus data member apa yang mau dihapus karena belum diisi. Oke. Sekarang kalau kita mau ngebuat database, kita belum bisa karena kita belum memiliki member. Cuman kalau ekspor data buku kita udah bisa. Ekspor data buku. Jadi ekspor data buku ini harusnya tuh langsung ekspor data member karena membernya masih kosong. Jadi kita nanti di akhir aja. Maka ini 12 kembali. Satu member. Oke, di sini kita daftar member terlebih dahulu. Misalkan nama lengkap Muhammad Gerin Nugroho. Oke, username Sir Gerin. Masukkan password. Password ini nggak boleh mengandung spasi ya. Ini kita bikin aja admin 234. Oke, selamat Anda terdaftar menjadi member. Nah, lihat di membernya. Di sini udah ada. Terus enter. Nah, ini dia username Sir Gerin. Kita lihat buku yang tersedia, sama aja konsepnya seperti yang tadi. Yang seperti yang tadi. Ya, cuman bedanya ini. Gini aja. Oke. Di sini mungkin saya bakal coba meminjam buku. Oke, mau pinjam buku apa nih? Mungkin cara tidur yang baik dan benar aja. Cara tidur yang baik dan benar. Oke. Cara tidur yang baik dan benar. Oke, cara tidur yang baik dan benar. Oke, pinjaman berhasil dilakukan dengan judul cara tidur yang baik dan benar. Nah, bakal dia bakal nambah nih. Cara tidur yang baik dan benar. Ini ke judul satu. Oke, terus kita pinjam lagi deh. Kita pinjam lagi. Tiga, pinjam buku. Oke, sekarang how to train your how to train your dragon. How to train your dragon. Oh, sorry. Bisa kita keluar dari pagination dulu. How to train your dragon. How to train your dragon. Nah, pinjaman berhasil dilakukan dengan judul How to Train Your Dragon. Oke, jadi di sini dia bakal menampilkan buku yang telah kita pinjam tadi. Judul satu kita minjam cara tidur yang baik dan benar. Judul 2 kita How to Train Your Dragon. Nah, terus kita tekan enter untuk lanjut. Di sini kita coba langsung mengembalikan buku aja deh. Atau enggak kita coba mungkin fitur jika pinjam buku mungkin. Kalau dia berisi 3 semua. Ya, mau kita next dulu. Next. Nah ini, masukkan perintah. Train your dragon. Train your dragon. Nah, train your dragon. Oke nih. Terus kita pinjam lagi. Kita pinjam yaitu yang aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Waduh, keluar dari Indonesia dulu. Aku anak Indonesia. Nah, hanya dapat meminjam 3 buku karena kita ya begitu, udah max ya. Kita lihat
Kita tampilkan buku member. Nah, terus kita kembalikan buku. Nah, buku berhasil dikembalikan tanpa apa-apa ya. Ya, jadi langsung dikembalikan aja ketiganya. Terus, ya udah selesai. Maka dia tuh kembali statusnya tidak meminjam. Terus semua judulnya direset lagi. Dan ya begitulah, begitulah ya program program kami. eh oh ya, mungkin itu adalah kembali dulu, yaitu itu adalah ekspor datanya ya. Tunggu masuk member dulu. Dirgirin admin 234. Oke. Di sini saya bakal coba meminjam buku dulu ya, karena kita bakal melakukan ekspor data ya buat database. Jadi saya pengen memperlihatkan struktur bagaimana datanya bakal dibuat dalam bentuk tabel. Sini saya buat aja mau ini nggak berarti yang baik, yang baik dan benar. Oke. Nah, pinjaman berhasil. Kita tekan enter untuk lanjut. Lalu kita kembali lagi masukkan, oh sorry, bukan 6 ya, 4, 4, 3, keluar program, lalu admin. Oke, sini adminnya tadi apa ya, lupa lagi. Nah ini, Gerin admin 1234. Nah, oke, ini kita next. Sini kita bakal coba membuat database-nya dulu. 11 berarti. Oke, database telah berhasil dibuat. Nanti kita tekan enter. Terus itu adalah ekspor data buku. Oke, data telah berhasil diekspor. Tekan enter terus lanjut. Nah, ini filenya. Ya bakal nge-create otomatis ini. Atau nge-write ini. Dan ini. Dan di sini mungkin saya bakal mencoba melihat yang Excel-nya terlebih dahulu ya. Sorry. Refill in mana nih? Refill in file explorer. Oke, nah ini. Saya bakal coba ngopen ini. Yes, biasa aja. Nah, ini dia bakal menampilkannya seperti ini. Sebenarnya bisa diperbaiki lagi. Cuman ini udah. Oke, udah. Jadi otomatis dia bakal membuat tabel seperti ini. Sesuai dengan dibuatnya gini. Dan don't save aja. Kalau pengen nge-save bisa. Member, yes. Nah, dia bakal nampilannya seperti ini. Nah, buat bukunya seperti ini. Nah, sesuai pinjamannya meminjam, gitu. Jadi ada nama lengkap, username, password semuanya. Langsung diekspor ke Excel dengan format tertentu. Nah, sekarang ekspornya berhasil nih. Sekarang kita mau mau coba menguji database-nya yang telah dibuat. Bisa nggak nih dipakai? Kalau nggak bisa percuma dong. Nah, maka dari itu kita open dulu. Laragot. Oke, Laragot kita start all. Sini database. Maaf, mungkin tunggu sedikit loading ya. Maklum kentang. Login. Oke, di sini testing. Kita gunain yang database testing aja. Jangan yang lain. Drop. Oke. Drop dulu. Oke, di sini saya bakal coba impor. Choose file library SQL yang tadi. Itu di Word, di Projects, Library C++. Nah, di sini library.sql. Kita open.
Nah, ini ke library.sql. Sekarang bisa tinggal kita import. Nah, di sini kita telah berhasil mengimportnya. Maka kita lihat struktur. Di struktur buku dia bakal seperti ini. Nah, begini. Jadi ada autocreating database-nya. Mungkin ini yang bisa dibanggain sih satu-satunya dari ini. Yang lainnya biasa aja menurut ini. Oke, jadi struktur kita pergi ke browse. Kita lihat yang member sekarang. Nah, yang member gini. Nah, oke, mungkin sekian dari saya Muhammad Geri Nugroho, pamit undur diri ya. Dan kelompok dan ya sekianlah penjelasannya. Terima kasih. Mungkin kalau kalau mau ngelihat kode-kodenya lebih jelas lagi bisa kunjungi GitHub aja. Ini bisa di follow atau gimana? Baiklah, sekian. Terima kasih.